Assalamualaikum semuanya, halo. Perkenalkan, nama saya Rima Maitika dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Di video kali ini saya akan membahas tentang audit pada sistem PDE. Ada 5 topik pembahasan yang akan saya jelaskan di video kali ini. Yang pertama, komponen sistem PDE. 2. Kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibanding dengan sistem manual. 3. Kelemahan pada sistem PDE. 4. Pengendalian intern pada sistem PDE. 5. Penerapan standar auditing pada PDE. Yang pertama, komponen sistem PDE. Auditing dengan menggunakan sistem PDE namun tetap dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Meskipun demikian, metode khusus harus dilaksanakan untuk menerapkan konsep audit yang mendasar. Sistem PDE atau pemrosesan data elektronik atau EDP, Electronic Data Processing, adalah sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Sistem PDE merupakan salah satu hasil pengembang teknologi yang penting saat ini untuk dilakukan. Ada 4 komponen sistem PDE, yaitu 1. Perangkat keras atau hardware komputer. 2. Perangkat lunak atau software komputer. 3. Metode pengorganisasian data. 4. Metode pemrosesan data. 2. Kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibanding dengan sistem manual. Sistem PDE mempunyai beberapa kelebihan yang signifikan daripada sistem manual. Meskipun demikian, metode pengolahan data dengan pengendalian intern PDE juga mempunyai beberapa kelemahan yang berkaitan erat dengan auditing, yaitu 1. Sistem PDE dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemrosesan data daripada sistem manual. 2. Sistem PDE dapat memberi laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelaahan operasi daripada sistem manual. 3. Sistem PDE dapat mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi yang sering terjadi pada sistem manual. 4. Pada sistem PDE ada fungsi pengendalian yang dimasukkan secara boot up ke dalam komputer. 3. Kelemahan pada sistem PDE. Sistem PDE memiliki 8 kelemahan, yaitu 1. Sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibanding dengan sistem manual. 2. Lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE daripada sistem manual. 3. Informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat daripada sistem manual. 4. Pengurangan campur tangan manusia dalam sistem PDE dapat mengakibatkan tersembunyinya kesalahan yang sebenarnya dapat diamati dalam sistem manual. 5. Informasi sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibanding dengan sistem manual. 6. Berbagai fungsi dapat terkonsentrasikan dalam sistem PDE, sehingga mengurangi pemisahan tugas dan wewenang. Hal ini dapat berakibat sistem PDE lebih rentan dari sisi pengendalian dibanding dengan sistem manual. 7. Pengubahan sistem dalam sistem PDE lebih sulit diimplementasikan dan dikendalikan dari sistem manual. 8. Pada sistem PDE, lebih banyak orang yang dapat mengakses sistem daripada sistem manual. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya manipulasi sebagai akibat modifikasi tanpa otorisasi. 4. Pengendalian intern pada sistem PDE. Pengendalian sistem pada PDE mencakup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Program pengendalian manual dan program komputer terdiri atas 1. Pengendalian umum. 2. Pengendalian aplikasi. 1. Pengendalian umum merupakan pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan PDE. Pengendalian umum berhubungan dengan keseluruhan bagian sistem PDE. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi seperti pemrosesan penjualan atau penerimaan kas, pemrosesan gaji dan upah karyawan, dan sebagainya. B. Pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi berkaitan erat dengan tugas-tugas yang khusus dilaksanakan oleh sistem PDE. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pencatatan data, pengolahan data menjadi informasi, dan pelaporan informasi yang dihasilkan sudah dilaksanakan dengan benar. Ada 3 jenis pengendalian aplikasi dalam sistem PDE, yaitu 1. Pengendalian input.
merupakan pengendalian prosedural yang perlu untuk menangani data dari luar komputer atau data input. 2. Pengendalian pemrosesan dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pemrosesan komputer telah berjalan sebagaimana mestinya. 3. Pengendalian output bertujuan untuk memastikan ketepatan hasil pemrosesan dan hanya personil yang mempunyai otoritas outputnya. Ada 4 jenis pengendalian umum dalam sistem PDE, yaitu 1. Pengendalian organisasi dan operasi. 2. Pengendalian perancangan sistem dan dokumentasi. 3. Pengendalian hardware dan software sistem. 4. Pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE, file data, dan program komputer tanpa operasi. Fungsi-fungsi pada Departemen PDE meliputi: Manajer Departemen PDE bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan pengendalian. Manajer Departemen PDE juga bertanggung jawab untuk menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mengenai sistem informasi perusahaan. 5. Penerapan standar auditing pada PDE. A. Standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis memadai sebagai auditor. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemampuan auditor yang diperlukan tergantung pada kompleksitas PDE dan tanggung jawab auditor yang ditentukan. Standar umum pertama menyatakan bahwa auditor harus merencanakan dengan baik, termasuk audit klien dengan sistem PDE. Berkaitan dengan ini, maka auditor harus mempertimbangkan hal-hal: 1. Luasnya penggunaan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi. 2. Kompleksitas operasi komputer klien. 3. Struktur organisasi kegiatan pemrosesan komputer. 4. Kesediaan data dalam hard copy dan computer readable form. 5. Penggunaan TABK atau teknik audit bergantung komputer untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur auditing. Kelima hal tersebut dinyatakan dengan jelas dalam SPAP 311 dalam paragraf 9. B. Standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor untuk menghimpun struktur pengendalian intern klien. Metodologi yang digunakan dalam sistem PDE secara konseptual sama dengan sistem manual. Prosedur untuk menghimpun pemahaman semakin ekstensif bila auditor menggunakan strategi audit dengan pendekatan lower of control risk. Auditor harus menghimpun pemahaman yang cukup untuk memahami: 1. Kelompok transaksi operasi entitas yang diproses dengan sistem PDE yang signifikan untuk laporan keuangan. 2. Catatan akuntansi, dokumen pendukung, machine readable information, dan akan khusus dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pemrosesan dan laporan sistem PDE. 3. Bagaimana komputer digunakan untuk pemrosesan data. 4. Jenis salah saji potensial yang dapat terjadi. C. Menentukan resiko pengendalian. Proses penentuan resiko pengendalian dalam struktur pengendalian PDE sama dengan pengendalian sistem manual yang meliputi: 1. Mengidentifikasi salah saji potensial yang mungkin terjadi untuk setiap asersi. 2. Mengidentifikasi prosedur pengendalian yang perlu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut. 3. Melaksanakan pengujian pengendalian. Ada 2 cara yang dilakukan untuk pengujian pengendalian dalam sistem PDE, yaitu: 1. Pengujian pengendalian dengan komputer auditing through the computer. 2. Pengujian pengendalian tanpa komputer atau auditing around the computer. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Thank you for watching this video.